Matahari terbit di atas tebing-tebing batu kaum Tsamud. Namun, cahaya pagi itu tidak mampu menerangi hati mereka yang tertutup kesombongan. Di satu sisi, berdiri seorang nabi yang penuh kasih dan kesabaran. Di sisi lain, berdiri kaum yang merasa tak terkalahkan. Episode sebelumnya berakhir dengan tantangan. Kini, pertarungan antara kebenaran dan kesombongan akan dimulai. Beliau adalah Nabi Shaleh alaihi salam. Hari demi hari, Nabi Shaleh terus berdakwah. Dengan suara lembut namun penuh keyakinan, beliau berkata, "Wahai kaumku, janganlah kalian melampaui batas di bumi. Jangan membuat kerusakan." Beliau mengingatkan mereka bahwa kekuatan bukanlah jaminan keselamatan. Namun, para pemuka kaum mulai gelisah. Mereka berkumpul dalam majelis rahasia. Seorang pemimpin berkata, "Jika ajaran Shaleh menyebar, kita akan kehilangan pengaruh." Yang lain menimpali. Orang-orang miskin mulai mengikutinya. Mereka takut bukan karena kebenaran itu salah, tapi karena kebenaran itu mengancam kekuasaan mereka. Sahabat Lentera, pada suatu hari para pembesar mendatangi Nabi Shaleh di tengah kerumunan. Pemuka kaum berkata dengan suara lantang, "Wahai Shaleh, bukankah engkau dulu orang yang kami harapkan? Kami menganggapmu cerdas, terhormat. Namun kini engkau Shaleh melarang kami menyembah apa yang disembah nenek moyang kami." Nabi Shaleh menjawab dengan tenang, "Aku tidak melarang tanpa alasan. Aku hanya mengajak kalian kepada Tuhan yang menciptakan kalian." Seorang lain menyela dengan nada mengejek, "Apakah Tuhanmu lebih kuat dari gunung-gunung itu?" Shaleh menatap mereka dalam. Dialah yang menciptakan gunung-gunung itu. Namun, hati yang sombong sulit menerima kebenaran. Para pemuka mulai menyebarkan isu, "Shaleh hanyalah tukang sihir. Dia ingin menjadi penguasa atas kita semua." Mereka menekan pengikut Nabi Shaleh. Kaum yang lemah mulai diancam, "Jika kalian mengikuti Shaleh, kalian akan kami usir dari negeri ini." Sebagian dari mereka merasa ragu. Sebagian dari mereka tetap teguh. Inilah ujian iman yang pertama. Sahabat Lentera, akhirnya kaum Tsamud berkumpul di hadapan Nabi Shaleh. Salah satu pemuka menunjuk ke arah sebuah batu besar di kaki gunung. Dengan nada menantang, ia berkata, "Jika engkau benar utusan Tuhanmu Shaleh, keluarkanlah dari batu itu seekor unta betina yang besar, hidup dan sempurna." Kerumunan bersorak. Mereka yakin itu mustahil. Mereka tidak ingin beriman. Mereka hanya ingin mempermalukan Nabi Shaleh. Nabi Shaleh terdiam sejenak.
Beliau tahu ini bukan sekedar tantangan. Ini adalah titik balik sejarah. Malam itu Nabi Soleh bersujud kepada Allah. Beliau memohon dengan hati yang tulus. Beliau berdoa, "Ya Allah, Engkau mengetahui keadaan kaumku ya Allah. Jika Engkau kehendaki, tampakkanlah tanda agar mereka tidak lagi berdalih ya Allah." Langit gurun terasa sunyi. Angin berhembus perlahan. Sebuah keputusan besar sedang ditetapkan di langit. Sahabat Lentera, bukankah sikap kaum Samud ini sering kita lihat hari ini? Banyak orang berkata, jika Tuhan itu ada, buktikan sekarang juga. Tunjukkanlah mukjizatnya. Padahal tanda-tanda kekuasaan Allah ada di mana-mana. Langit tanpa tiang, jantung kita yang berdetak tanpa kita perintah, dan udara yang kita hirup secara gratis setiap hari. Namun hati yang sombong selalu saja mencari alasan. Bukan karena kurang bukti, tapi karena tidak ingin tunduk. Keesokan harinya, seluruh kaum berkumpul di dekat batu besar itu. Mata mereka tertuju pada Nabi Soleh. Seorang pemuka berkata dengan sinis, "Kami tunggu, wahai Soleh. Jika engkau gagal, jangan pernah lagi berbicara tentang Tuhanmu." Nabi Soleh berdiri tenang. Beliau berkata, "Jika Allah mendatangkan tanda itu, apakah kalian akan beriman?" Sebagian dari mereka terdiam. Sebagian menjawab dengan setengah hati, "Ya, jika itu benar-benar terjadi." Padahal hati mereka penuh tipu daya. Pada saat itu, langit terasa berbeda. Udara menjadi sangat berat. Gunung yang selama ini mereka banggakan, kini menjadi saksi. Nabi Soleh berdoa dengan khusyuk. Semua mata tertuju pada batu besar itu. Dan saat itulah batu yang keras mulai bergetar. Kerumunan terdiam. Retakan perlahan muncul di permukaannya. Suara gemuruh terdengar dari dalam. Wajah-wajah yang tadi penuh ejekan berubah menjadi pucat. Namun, apa yang sebenarnya akan keluar dari batu itu? Apakah kaum Samud akan benar-benar tunduk setelah mereka melihat tanda yang nyata? Ataukah kesombongan mereka justru semakin menjadi-jadi? Sahabat Lentera, di titik inilah sejarah pun berubah. Sebuah mukjizat besar akan terjadi. Mukjizat yang tidak pernah disaksikan sebelumnya. Namun, mukjizat tidak selalu melahirkan keimanan. Karena hati yang tertutup bisa saja tetap
tetap menolak meski mata telah melihat. Apa yang akan muncul dari batu itu? Dan bagaimana reaksi kaum Samud selanjutnya? Saksikan kelanjutannya di episode 3, Mukjizat yang menggetarkan. Semoga hati kita tidak seperti batu yang keras dan sulit menerima kebenaran.